Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera, Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah Minggu sore keempat Prapaskah adalah Pendeta Benjamin Lohanapesi. Dan dalam ibadah ini juga kita akan merayakan hari ulang tahun ke-416 Gereja Protestan di Indonesia, GPI. Dan kita akan menghayati tema Yesus adalah Alfa dan Omega. Bersama Yesus terus melangkah di tengah pandemi COVID-19. Gereja Protestan di Indonesia, GPI, adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yakni Gereja Masehi Injili Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Bolo Toli-Toli, Gereja Kristen Luwuk, Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesia Evangelis Christian Cruz, Gereja Protestan Indonesia di bagian kepulauan, dan Gereja Masehi Injili di Talaut. Memasuki tahun 2000 hingga hari ini, di awal bulan Maret tahun 2021, dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan serta pergumulan yang berat sehubungan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Ditambah lagi berbagai bencana alam, mulai dari erupsi Gunung Sinabung, Merapi, dan Semeru, bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah, banjir bandang dan tanah longsor di Kalimantan dan Manado. Betapa kita kehilangan banyak warga gereja kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tahun-tahun yang penuh keprihatinan bagi kita semua. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita diajak untuk bersyukur, sebab kita memiliki Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa menyertai Gereja Protestan Indonesia, sehingga boleh memasuki usia ke-416 tahun, dan yang senantiasa merawat dan melindungi umatnya di sepanjang sejarah dunia ini, dan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Di dalam menguatkan kita, sehingga kita masih dapat berdiri tegak, bergandeng tangan, mengayuh langkah, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan semangat ini, marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu himne GPI. Gereja Protestan di Indonesia adalah wujud karya Allah, terlahir dari
Saudara-saudara jemaat, dalam semangat persaudaraan, saat ini kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Kita pun diajak untuk menghayati sengsara Yesus Kristus yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib dan berakhir pada peristiwa kemenangan melalui kebangkitannya. Kita rayakan masa Prapaskah ini dengan beribadah kepadanya. Marilah kita menyambut Dia dan memuliakan namanya dengan menyanyikan lagu pujian Akang Manis Lawangi.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umat-Nya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Saudara-saudara, nats pembimbing kita di hari Minggu ini dalam rangka hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia yang ke-416 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kitab Nahum pasal pertama ayat 7. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Allah. Allah yang maha baik, dengan kepala yang tertunduk serta hati yang penuh penyesalan, kami datang kepadamu dan mengaku dosa-dosa kami. Betapa sering kali kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ketidaksetiaan dalam melakukan kehendak-Mu, iri hati, benci dan dendam, dusta dan caci maki, acap kali kami lakukan dalam keseharian kami. Hidup kami penuh dengan kecemaran dan kami tidak mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, seringkali kami bersikap tidak peduli terhadap saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga hidup kami membahayakan orang lain. Semua itu
karena keegoisan kami sendiri. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18 yang berkata, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan bersama-sama jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Persaudaraan 2, Bapa siapkan hati.
dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini dari Wahyu 21 ayat 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang baru dan bumi yang baru. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Tema kita pada hari ini berbicara tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau kita membaca tadi, ditambah dengan kata bersama Yesus terus melangkah di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita dari Wahyu Yohanes. Berarti latar belakangnya kita harus memahami dulu. Kadang orang tidak pernah membaca kitab Wahyu, kenapa? Karena ceritanya tentang hal-hal yang sangat mengerikan. Nanti muncul antikristus dalam bentuk binatang-binatang yang begini dan begitu yang sangat mengerikan. Sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Wahyu Yohanes dalam bentuk binatang-binatang itu adalah simbol atau lambang kerajaan-kerajaan yang akan bermunculan. Salah satu adalah kerajaan Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Nero. Sangat menderita orang Kristen pada waktu itu. Salah satu yang dialami penderitaan itu adalah Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes dibuang atau diasingkan di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah Yohanes mendapat sebuah penglihatan. Ada dua pengertian penglihatan. Penglihatan bisa saja diartikan Yohanes mimpi. Sementara kalau kita berbicara mimpi dalam teks bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, maka mimpi itu berarti bunga-bunga tidur. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Yang kedua adalah penglihatan yang memang Yohanes menyadari dia diperhadapkan dengan sebuah penglihatan benar-benar. Bahwa nanti ini yang akan dihadapi. Sampai pada Yohanes menulis surat ini kepada 7 jemaat yang di awal tulisan Yohanes kepada Wahyu Yohanes ini. Saudara-saudara, jemaat pada waktu itu sedang diperhadapkan dengan begitu besar tantangan dan penderitaan. Jadi tulisan ini mau memberikan semacam support supaya jemaat itu tetap setia sampai akhir. Dia bermunculan. Kadang-kadang kita bertanya, kalau kita kembali pada kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam itu begitu baik, Tuhan melihat semuanya baik, maka jadilah hari pertama begitu seterusnya sampai jadilah hari ke-7, yaitu hari istirahat. Tuhan berhenti, Tuhan menguduskannya. Nah, pertanyaannya ketika dosa itu datang, siapa yang menciptakan dosa? Benarkah Tuhan menghadirkan yang tidak baik? Benarkah Tuhan itu menghadirkan atau menciptakan yang namanya dosa? Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita baca dalam kitab Kejadian,
Maka kalau kita lebih teliti lagi, dosa itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Itu prinsip iman kita. Mengapa? Karena kalau kita baca ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, Dia selalu mengatakan begitu baik semuanya, dilihatnya baik, jadilah terang dan jadilah hari pertama, begitu seterusnya. Jadi Tuhan melihat semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, kalau ada yang tidak baik, maka Tuhan bisa hancurkan bumi ini. Dan kejadian pertama adalah kisah Nuh, bahtera Nuh. Nah, itu Tuhan sudah lihat ada sesuatu yang tidak baik, maka dimusnahkan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita membaca lagi tadi kalimat ini di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 21 dikatakan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi kata langit itu dalam terjemahan aslinya disebut sorga. Sorga yang baru atau langit yang baru, bumi yang baru. Mari kita coba lihat kalimat tadi. Firman-Nya lagi kepadaku, berarti Yohanes menulis. Dia mendengar sebuah firman. Semuanya telah terjadi. Dalam bahasa aslinya dikatakan semua sudah selesai atau mengarah kepada akhir, dalam masa transisi. Ya, kalau di kalimat tadi dikatakan ada masa transisi, berarti bergerak dari satu titik kepada titik yang lain. Jadi masa sulit orang Kristen pada waktu itu, dan ketika pasal 21 dinyatakan oleh Yohanes dalam penglihatannya, dia mengatakan semuanya sudah terjadi atau akan selesai. Dan karena itu masanya akan masuk bumi yang baru dan langit yang baru. Lalu berikutnya dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kata Alfa dan Omega itu berasal dari kata Yunani abjad. Alfa pertama, Omega itu yang terakhir. Jadi diangkatlah kata-kata atau huruf daripada bahasa Yunani. Dia punya abjadnya Yunani, Alfa dan Omega, gitu ya. Awal, jadi Alfa itu adalah kalau kita bilang huruf A. Dan Omega itu huruf yang terakhir dalam abjad. Karena itu Yesus adalah yang awal. Dia yang memberi, dia yang menciptakan, dia yang membuat segala sesuatunya. Dan dia juga yang nantinya akan mengakhiri pada saat kedatangan yang terakhir. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalimat berikutnya dikatakan, orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma. Kata haus itu dalam keadaan penderitaan. Ya. Jadi orang yang sedang menderita akan menikmati kebebasan. Kalau dalam bahasa cuma-cuma artinya dia bebas. Ya, dia menikmati berkat Tuhan tanpa lagi dia membayar sesuatu, tapi dengan bebas. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semua itu. Yang awal dan yang akhir. Semua sudah terjadi. Semua sudah genap. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan sekarang, dalam minggu-minggu Prapaskah nanti kita akan masuk pada perkataan Yesus yang pada minggu depan atau 2 minggu ke depan akan mengatakan, sebelum Yesus menyerahkan seluruh kehidupannya di kayu salib, dia katakan begini, sudah genap atau sudah selesai. Nah ini sama, bahwa di bagian akhir dari seluruh penderitaan orang Kristen dan ketika bumi dan langit baru yang mulai hadir, maka Yesus akan mengatakan, aku dari awal sudah ada dan aku yang akan mengakhiri, semua selesai. Berarti saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Dia tidak pernah berhenti. Dan dia terus bekerja sampai bagian terakhir omega tadi. Dia bekerja menciptakan, dia bekerja terus memelihara. Makanya dalam teori penciptaan itu harus kita lihat begini. Misalnya, kalau kita bilang mimbar ini, mimbar kecil ini tentu ada yang buat. Ya. Nah, orang yang membuat ini ketika dia menyelesaikan semuanya sudah bagus. Pertanyaannya, apakah orang yang menciptakan atau yang membuat mimbar ini akan memperhatikan 1 tahun, 2 tahun mimbar ini rusak atau tidak rusak? Apakah dia memperhatikan? Oh tidak. Kalau dia rusak maka kita akan cari orang lain. Tolong begini seperti ini, seperti itu. Ya. Tapi kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, Tuhan tidak berhenti ketika dia berhenti ciptakan. Tok, selesai. Manusia mau jatuh dalam dosa, manusia mau baik atau tidak, itu urusan nanti atau urusan dia. Tapi Tuhan menciptakan manusia ketika jatuh dalam dosa, maka Tuhan pun memperbaikinya. Ya, makanya dia nggak pernah berhenti bekerja, dia terus berproses sampai Tuhan katakan sudah selesai. Kalau sudah selesai, apalagi? Ya habis. Nah itu yang dikatakan dalam Injil, dalam tulisan Yohanes, pada bumi yang baru itu berarti sudah selesai. Penderitaan manusia sudah selesai, sudah habis. Karena sekarang Yesus akan menyelesaikan semua perkara ini. Akulah Alfa dan Omega. Nah saudara-saudara, mari kita coba angkat ini. Angkat tulisan Wahyu Yohanes tadi. Lalu kita mau coba tempatkan itu dalam konteks kita. Pertanyaan sederhana sekali. Dan mungkin pertanyaan umum. Siapa yang menghadirkan pandemi COVID? Atau siapa menghadirkan virus corona ini? Ataukah memang Tuhan menghadirkan semua ini sehingga manusia diingatkan? Yang pertama jelas. Kalau kita baca tadi dalam pengakuan kita bahwa ini karena egonya manusia. Maka bumi ini sekarang sedang diperhadapkan dengan segala kesusahan. Imbasnya bukan hanya satu negara, bukan hanya satu pulau, tapi seluruh dunia kena pandemi COVID. Lalu kita bertanya, kapan berakhirnya pandemi COVID? Gak ada yang bisa jawab. Kita hanya disuruh berjalan terus sekalipun masih ada pandemi COVID. Saudara-saudara, itu yang mau dikatakan. Kalau kita membaca langit baru dan bumi yang baru, maka kita memasuki, orang selalu mengatakan, sekarang kita masuk dalam tahapan kehidupan new normal. Gaya hidup baru. Yang bagaimana? Semakin kita disiplin. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kenapa harus begitu? Nah sekarang sudah mulai. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuki sebuah gaya hidup baru atau kehidupan new normal ini. Dan ini sudah menjadi sebuah mau dibilang gaya baru kita, gaya hidup kita. 1 meter, 10 meter, 100 meter keluar dari rumah. Coba-coba kita tidak pakai masker. Apa yang kita temui pertama? Pasti Satpol PP datang langsung, sapu jalanan, kelar. Kita mau coba-coba nggak pakai masker. Nah, besok-besok 1 hari mulai panas dingin. Seterusnya. Kita disiplin. Siapa yang bukan kita mau bertanya, siapa yang membuat ini sampai begini? Benarkah Tuhan menghadirkan virus ini ke dalam hidup manusia supaya manusia? Bukan, ini karena ego manusia yang merusak semua alam ciptaan Tuhan. Maka sekarang kita tinggal belajar melewati semua penderitaan dan pergumulan pandemi COVID ini. Dan kita sendiri yang harus mawas diri. Dengan catatan tadi, kita tetap melawan pandemi COVID ini dengan gaya hidup kita yang baru. Pakai masker,
Sekarang di gereja sudah ada jarak. Kita tidak bisa lagi untuk berbicara. Jaraknya jauh. Kita nggak bisa ngobrol. Kalau dulu masih bisa ngobrol dekat sekali. Oh, sekarang udah nggak bisa. Bahkan kalau seandainya saya berdialog dengan Bapak Ibu, apa jawabmu? Kadang-kadang kalau sudah ketutup, waduh udah gak kedengeran. Hanya bilang ya atau tidak, pokoknya geleng-geleng aja atau nggak gini-gini. Udah, berarti saudara percaya. Kan begitu. Jadi sudah mulai kita harus seperti itu. Yang berikutnya, gaya hidup baru. Tadi pagi juga saya mengatakan, kita sudah masuk dalam zaman digital. Semuanya tinggal pencet-pencet, selesai. Mau lapar tengah malam gampang, cari. Mau pergi kemana-mana tinggal pencet, datang tuh mobil. Makanya sekarang banyak orang kaya ya, punya mobil ganti-ganti sedikit-sedikit. Avanza, Grab, selesai. Besok mobilnya lain lagi. Kenapa? Karena pakai Grab, begitu ya. Nah, semuanya serba digital, sampai ibadah pun mau tidak mau kita juga dengan digital. Dulu konsep kita berpikir gereja itu tidak boleh, harus gereja. Ternyata sekarang orang mulai dari rumah. Kenapa? Lupanya pembentukan keluarga lebih kuat. Pondasinya sudah mulai retak. Sekarang Tuhan mau mengajar kita untuk masuk dalam pandemi COVID ini dengan gaya hidup yang baru, kita beribadah bersama keluarga. Begitu sudah bebas dari pandemi ini, kita mulai dengan gaya baru. Beribadah bukan lagi sendiri-sendiri, tapi juga dengan keluarga. Mulai dengan masker, mulai dengan disiplin cuci tangan, dan seterusnya. Mulai dengan tidak buru-buru lagi, semua secara perlahan-lahan, mulai dari tahapan demi tahapan. Dan itulah gaya hidup baru kita di tengah pandemi COVID ini. Benar kata Tuhan, akulah Alfa dan Omega. Tuhan pasti berbuat sesuatu yang baik sejak dari awal dan Dia akan memperbaiki sampai pada akhirnya. Dan itu sudah pasti, Tuhan akan memperbaiki. Nah, saudara-saudaraku, dalam rangka hari ulang tahun GPI yang ke-416, cukup lama dia, karena sejak zaman dahulu, in the scared, ya. Kalau sedikit-sedikit kita pakai bahasa Belanda-Belanda begitu, sudah deh. Dulu orang-orang tua kita, orang-orang tua dulu paling setia, makanya anggota GPM, anggota Gemit, anggota Gemim, semua sekarang sudah ada 12. Dulu cuma 4 saudara, GPIB, Gemim, GPM, Gemit, dan GPIB. Sekarang sudah 12 gereja yang dimandirikan oleh GPI. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan sudah membentuk gereja dan Tuhan sudah mengawali gerejanya, Tuhan sudah menuntun gerejanya. Saudara dan saya berada di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Mari kita tegakkan kembali gaya hidup kita yang sebenarnya, yaitu kita masuk pada new normal. Pakai masker, jarak, menjaga jarak dan mencuci tangan dan jauhi kerumunan dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua itu untuk keselamatan kita bersama. Keluarga kita, tetangga kita, jemaat kita dan semuanya. Jadi kalau masuk sekarang suhunya diukur, 35 silakan. 37,5 duduk sebentar. Ya kadang-kadang kalau pelayan firman, Pak Pendeta 37,5 P1 maju. Kata P1, jangan dulu Pak Pendeta, tunggu dulu 5 menit, Pak Pendeta istirahat dulu. Oke. Dan seterusnya, pokoknya seperti itu. Sudah ada yang mengatur seperti itu dan kita harus ikuti. Dulu kita bebas, sekarang kita harus ikut dengan seperti itu. Seperti yang dikatakan, Tuhan sudah memberi kebebasan. Dan kebebasan itu melalui pengorbanan Kristus. Dan biarlah pengorbanan Kristus akan terus membawa kita pada pola hidup yang baru untuk semakin bertanggung jawab. Selamat ulang tahun untuk gereja Protestan di Indonesia, saudara-saudara dari Gemim, dari GPM, dari Gemit, dari Donggala dan semuanya. Mari kita syukuri berkat Tuhan. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kami sedang alami karena pandemi COVID-19 yang membuat kami terus berada dalam kekhawatiran. Bersamamu Tuhan, kami datang dan mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memelihara kami dan memberi kami kesehatan. Tak lupa kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang di masa pandemi COVID ini mereka terpapar karena COVID-19. Kami mohon Tuhan kuatkan mereka dan beri kesehatan yang baik, sehingga berangsur-angsur mendapatkan kembali kekuatan. Mereka yang sudah menikmati berkat Tuhan, pemulihan dan kesehatan, mereka harus melewati kembali masa isolasi mereka, isolasi mandiri. Biarlah mereka semua juga tetap dalam lindungan Tuhan, diberi kekuatan. Bagi kami semua yang sampai hari ini Tuhan sudah berkati bersama, biarlah kami tetap memberlakukan pola hidup kami mengarah menuju kepada gaya hidup yang baru. Kami tetap memberlakukan protokol kesehatan, baik di dalam hubungan kami berkeluarga, hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dalam persekutuan, sehingga bersama-sama kami menjaga kesehatan kami, kesehatan orang lain, keluarga kami, bahkan persekutuan kami. Secara khusus kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk keluarga-keluarga yang karena masa pandemi COVID seperti sekarang ini, mereka semua harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami menyerahkan kedukaan yang begitu mendalam bagi saudara-saudara kami yang karena pandemi COVID ini mereka merasa ditinggalkan. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Bersama dengan gerejamu kami tetap menggumuli ini ya Tuhan. Bersama dengan gereja-gerejamu khususnya 12 gereja saudara dalam gereja Protestan di Indonesia. Kami bersama-sama bergumul dan tetap percaya Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang akan menuntun kami dan akan terus mengawali kami dalam menghadapi pandemi COVID seperti sekarang ini. Sehingga kami juga senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai sebuah persekutuan, sebagai saudara satu dengan yang lain, sebagai kehidupan bersama dengan sesama. Sehingga kami semua benar-benar memberlakukan firman Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega yang senantiasa akan menghadirkan karyamu dan Engkau akan mengakhiri semua ini dengan segala kuasa Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menghasilkan vaksin-vaksin yang kemudian kami semua diberi kekuatan dan kesehatan. Karena itu tak lupa kami berdoa untuk tim medis, tenaga-tenaga kesehatan yang terus menjadi garda terdepan untuk tak lelah-lelahnya merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik di rumah-rumah sakit, baik di kota besar sampai di
beberapa tempat pedesaan, dan juga di beberapa daerah. Tuhan berkati semuanya, khususnya di bumi Indonesia. Upaya pemerintah untuk memberlakukan vaksin, Tuhan Yesus juga memberkati. Agar vaksin ini boleh terus diterima oleh semua masyarakat dari segala golongan dan juga usia. Dan pemerintah kami dengan segala upaya melawan pandemi COVID ini. Dan biarlah kami gereja Tuhan bersama-sama untuk mensukseskan vaksin ini sehingga kami siap untuk divaksin. Sebagai sebuah moto yang kami juga siap untuk menularkan kesehatan satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga hari ini untuk gereja Protestan di Indonesia. Tuhan berkati 12 gereja saudara, Tuhan berkati dalam persekutuan persaudaraan kami. Tuhan berkati juga di dalam kami menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Sehingga gereja-gereja saudara kami ini ya Tuhan, kami saling menopang satu dengan yang lain dan Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Bagi kami para presbiter, majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, para diakan, pendeta, penatua dan pendeta, Tuhan berkati kami. Demikian juga keluarga kami, karya pekerjaan kami. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami berdoa dan menyerahkan semua unsur yang ada di jemaat-Mu. Panitia perayaan Paskah, Tuhan berkati anak-anak muda-Mu dalam mempersiapkan serangkaian acara, baik untuk Hari Paskah pada tanggal 4 April dan perayaan Paskah yang mereka sudah siapkan pada tanggal 8 April. Sehingga dua acara ini mereka boleh selenggarakan dengan sukacita sebagai kemenangan iman. Dan jemaat-Mu ikut turut menikmati acara ibadah Paskah bersama tanggal 4 April dan perayaan Paskah bersama tanggal 8 April yang akan datang. Biarlah semua itu berjalan dengan baik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, diberkatilah mereka semua. Kami berdoa juga untuk janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan jemaat-Mu kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pianis, multimedia, penanggung jawab, sound system, semua yang terlibat dalam ibadah ini, jemaat-Mu yang hadir, jemaat-Mu yang beribadah di rumah, juga Tuhan berkati koster dan juga keamanan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami boleh kami persembahkan yang terindah dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mohon perhatiannya sebelum masuk dalam pengucapan syukur, kami menghimbau kembali untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan persembahan. Kita tetap dalam protokol kesehatan, dimulai dari yang duduk di sebelah kiri saya dan diikuti oleh yang di sebelah kanan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Nyanyian Jemaat Gita Bakti 20 bait 1 dan 2. Mari nyanyi ucaplah syukur.
Umat Tuhan, mari berdiri untuk kita masuk dalam doa persembahan. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, kesetiaan-Mu tak pernah lengkang dari hadapan kami, khususnya ketika Engkau berkenan menyertai perjalanan ibu dari gereja kami, yakni gereja Protestan di Indonesia yang mendapat kasih karunia-Mu berupa pertambahan 1 tahun usia sehingga memasuki usia 416 tahun. Kami persembahkan syukur kami ini kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Persilakan duduk kembali. Pokok warta Minggu 7 Maret 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah pengucapan syukur Ibadah keluarga sektor. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 19. Presbiter yang bertugas, Presbiter Sektor Pelayanan 1. Perkenalan Korwil, Wakorwil, Pelkat dan Komisi Mupel GPIB Jakarta Selatan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 9 WIB sampai selesai. Tempat GPIB Karisma Jakarta Selatan. Mohon kehadiran Korwil, Wakorwil, Pelkat dan Komisi Mupel Jakarta Selatan dalam ibadah tersebut. Rapat koordinasi PHMJ dengan Korsek dan Wakorsek. Rapat koordinasi PHMJ dengan Korsek, Wakorsek diadakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 19 sampai selesai. Tempat GPIB Sejahtera. Mohon perhatian dan kehadiran Korsek dan Wakorsek. Persiapan presbiter untuk ibadah Minggu 3 Prapaskah hari Jumat 12 Maret 2021 jam 18 WIB. Presbiter Sektor Pelayanan 3 dan Sektor Pelayanan 4. Muger, song leader dan pianis dan organis. Tempat GPIB Jemaat Sejahtera. Mohon kehadiran presbiter Sektor Pelayanan 3, 4, Muger, song leader, pianis, dan organis. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 7 Maret sampai dengan 13 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, berpegang teguhlah pada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
dan yang akan menyertai Gereja Protestan di Indonesia dan saudara-saudara dalam menapaki langkah-langkah ke depan dalam bekerja dan berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Rendahkanlah hatimu, setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada hari Minggu ini mengucapkan kepada jemaat yang hadir di gedung gereja dan jemaat yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu keempat masa raya Prapaskah dan selamat hari ulang tahun ke-416 Gereja Protestan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.